wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Selama nggak jumpa, senang sekali dapat kesempatan kali ini untuk bisa memandu acara sharing Kang Dani bersama Kang Dani malam ini. Nah, ya sebelumnya saya mau share sedikit ya. Eh, Namanya terkoneksi itu selalu menarik ya gitu. Pagi-pagi ya kan, mikirin kemerdekaan gitu kan, terus tiba-tiba terlintas merdeka, udah merdeka dari belenggu diri belum ya gitu. Tiba-tiba nggak lama Kang Dani WA masuk minta saya jadi host, dan malam ini sesuai dengan temanya kemerdekaan diri sejati ya. Ya menarik sekali temanya di malam hari ini. eh, Sering sekali lah setiap kemerdekaan tuh orang selalu mempertanyakan gitu kan ya. Kita kita ini sebenarnya sudah merdeka atau belum sih gitu ya. Biasanya pertanyaannya tuh merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketidakadilan gitu kan. Yang setelah mempelajari kesadaran ini kan, yaitu semua sebenarnya label ya. Dan itu semua sebenarnya keadaan-keadaan yang di luar sana gitu kan. Nah, yang sebenarnya mungkin harusnya dipertanyakan itu kan move in itu kan ke dalam ya. Ya, kemerdekaan diri sejati itu. Nah, jadi silahkan Kang Dani untuk berbagi tentang pesan tentang kemerdekaan diri sejati itu seperti apa sih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita sharing ya. Memang tadi pagi seperti biasa gitu ya, Zoom-nya spontan gitu ya. Ketika saya pagi-pagi ada lintasan berbagi tentang hal itu, ya udah kita bikin Zoom gitu ya. Terus saya kontak Mas Rendra gitu ya. Dan memang ternyata nyambung mikirin itu ya. Jadi menarik membahas tentang kemerdekaan gitu ya, kemerdekaan. Jadi kita teman-teman kalau memang bisa buka kamera biar lebih asik ya kita interaksinya, dan silakan proaktif ya biar kita diskusi ya. Jadi karena kesadaran itu tidak bisa apa ya? Ya hanya saya yang menyampaikan, tetapi bagaimana interaksi dan proaktif dari teman-teman ya. Oke, menurut teman-teman gitu ya, apa atau ketika saya lemparkan arti kemerdekaan, itu ada kata atau sebuah gambaran merdeka itu apa sih? Nggak ada beban, bebas. Oke, nggak ada beban, bebas. Gambarannya apa, Kang Ilham? Mau ngapain aja enak, mau uh, apain aja bisa. Nah, teman-teman yang lain gimana? Boleh share dulu ya, yang lain ya. Makasih, Kang Ilham. Ya, sama-sama. Makan bebas, ngapain apa? Makan enak, ngapa-ngapain bebas gitu ya. Ngapa-ngapain bebas tuh kayak gimana ya makan? Mau ngapain aja bisa, gitu. Sama jalan-jalan bisa. Mau melakukan sesuatu perencanaan, misalnya mau bikin apapun bisa. Oke. Yang lain gimana? Kita gali dari pemaknaan yang dimiliki oleh teman-teman dulu nih. Ya enggak? Ya, kemerdekaan tuh apa sih gitu ya? Kemerdekaan sama dengan apa? Yang kelintas apa? Kang Rudi atau yang lain?
kebebasan berbicara, kebebasan mengungkapkan keinginan, dan kebebasan menerima juga masukan dari orang lain. Oke. Ya, ini kan istilah kebebasan tuh ada apa ya namanya, money freedom lah atau apalah ya, freedom itu dulu kalau di apa jadi gimmick ya, istilah freedom ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman sekarang sudah bebas apa belum sih? Coba dirasakan dulu. Kang Dani sebelumnya punten, ini mau live ke YouTube juga Kang? Biasanya? Oh, enggak. Oh ini Di sini enggak aja. Oh di sini aja, oke, baik. Oke, sudah. Oke, gimana sih rasanya ketika sudah, Bu Feni? Belum sepenuhnya lah. Oke. Nah, menarik ya. Bu Feni sudah lebih enjoy menjalani hidup. Oke, boleh sharing nggak? Kan jangan saya doang yang sharing, kan mungkin teman-teman juga boleh lah ya. Dengan sudut pandang yang lain, atau mungkin juga punya pengalaman yang bisa di-sharingkan. Gitu. Bu Feni boleh sharing apa yang dialami gitu ketika, atau menurut Bu Feni apa sih kemerdekaan atau kebebasan itu, dan Bu Feni tadi menyatakan sudah. Assalamualaikum, izin off cam dulu ya Coach dan semuanya. Silakan, Salam kenal. silakan. Kebetulan saya bikin status di medsos juga apa artinya merdeka untuk Anda, dan apakah sepenuhnya sudah merdeka secara pribadi. Pas banget gitu dengan bahasan hari ini. Iya, Buat iya. saya, merdeka itu melakukan segala apapun tanpa ada alasan yang berkaitan dengan di luar diri saya gitu. Jadi lebih natural, lebih merasakan bahwa yang dilakukan memberikan energi dan kebermanfaatan buat sesama dan untuk diri sendiri juga. Jadi tanpa ada keterpaksaan, kemudian ya merasa dari diri sendiri aja. Mungkin gitu kalau dari saya. Oke, oke. Bisa dipahami teman-teman? Jadi kemerdekaan itu atau kebebasan itu tidak pengaruh dari faktor eksternal ya. Jadi lebih dari keputusan dari diri kita sendiri ya, gitu ya. Iya, Coach. Oke. Nah, terus makasih Bu Feni. Cidiana. Nah, Cidiana, yang sudah apa, yang belum apa? Oke, Kang Dani. Iya, Saya iya. gimana ya? Saya sih memang saya merasakan bahwa kebebasan itu memang adalah sesuatu yang gimana ya ngomongnya itu, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang pokoknya luas, sesuatu yang enak, sesuatu yang segala-galanya boleh dibilang ya. Itu kebebasan dalam segala-galanya juga gitu loh Kang Dani. Kemudian hal yang seperti itu saya sadar sama diri saya gitu kan. Itu berubah-ubah Kang Dani. Kadang-kadang memang kita itu kan seingat saya itu ya bukan seingat saya sih, rasa-rasa saya ngerasain gitu ya, saya rasa-rasa saya sadarin gimana kehidupan saya dari
boleh dibilang dari jam, dari paling yang terkecil mungkin perasaan detik-detik gitu ya. Dia nggak pernah stabil, nggak pernah tetap, nggak pernah gimana, nggak pernah tetap seperti itu, nggak, selalu berubah-ubah terus. Kadang-kadang saya merasakan kebebasan luar biasa, kadang-kadang saya merasakan enggak, pokoknya macam-macam gitu loh. Saya merasakan ini, ayo ini, coba saya sadar aja. Terus kadang memang seperti Kang Dani kan ada bilang kan, maksudnya kalau yang nggak enak itu merasain juga kita, bener nggak Kang Dani? Terus kita lihat gitu loh, analisa. Ini kenapa sih nggak enak gini? Emang bener sih. Wah ini nggak enak kali ini. Ya udah saya rasain, ya saya lepaskan, ya saya pilih yang enak gitu kan. Tapi memang itu ritmenya itu tidak stabil. Dia berubah terus. Tapi emang itu yang seru sih ya. Soalnya kalau stabil, kalau diam terus gitu kan, gimana ya, susah juga ngomongnya, nggak mungkin gitu loh. Karena kita itu kan memang mengalir, jadi dari detik ke detik itu begitu banyak rasa gitu loh. Gitu-gitu. Seperti itu Kang Dani. Ya. Oke, Cidiana. Makasih. Oke, thank you. Jadi kebebasan atau kemerdekaan itu kan salah satunya adalah apakah kita bahas kemelekatan misalnya. Kenapa kita selama ini melekat gitu? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab dulu nih ya. Iya. Jadi melekat terhadap yang menyenangkan. Itu sifat manusia kali ya Kang Dani. Oke. Yang menyenangkan itu dilekatin gitu loh, dan akhirnya terlepas melekatnya itu menderita, begitu kan? Oke. Nah, tapi teman-teman menyadari nggak bahwa kita juga melekat kepada hal yang tidak menyenangkan? Iya juga. Iya. Semua. Iya ya. Iyalah, Ya, ada juga yang tidak menyenangkan juga kita lekatin. Alamak, susah itu kan, kesedihan dan lain-lain itu kan, kalau orang udah tahu nggak enak tapi nggak tahu, nggak bisa lepas. Aduh, ngeri itu. Aduh. Oke. Kayak trauma ya, trauma kan itu nggak enak ya, trauma nggak enak, tapi tetap ada ya. Berarti melekat pada nggak enak ya, seperti itu ya. Betul. Sama ketika meratapi kesedihan gitu ya, terus sesuatu yang kayaknya kalau ingin selalu diperhatikan itu juga kan yang tidak menyenangkan gitu kan. Sebenarnya kan tahu bahwa ketika tidak mendapatkan itu tuh nggak enak kan rasanya. Tapi kita kayak menuntut gitu kan untuk hal itu gitu ya. Termasuk ya memori-memori di masa lalu gitu ya. Bisa kemarahan, bisa kesedihan. Itu kan tidak menyenangkan. Tapi kenapa sih belum bisa lepas gitu? Ya. Terus kemudian juga hal-hal, jadi mungkin ini saya lebih ngehin aja sih gitu kan. Biasakan kita melekatkan kepada hal-hal yang tadi mungkin dibahas, kebebasan uang, kebebasan waktu, kebebasan untuk tinggal yang lebih menyenangkan ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu kan fokusnya ke hal-hal yang menyenangkan. Tetapi di sisi lain kita juga sering melekatkan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan begitu. Nah, coba itu disadari dulu, apakah kita masih menyimpan hal-hal yang tidak menyenangkan, emosi-emosi atau pikiran, termasuk ya termasuk belief juga sih, ya belief dari konsep apapun yang benar-benar kita pegang, ya, yang dianggap 100% benar. Sehingga kalau kita benar-benar melekat kepada apapun, termasuk keyakinan konsep ya. Kalau keyakinan terhadap sang hidup sih ya, sang maha hidup sih oke-oke aja. Karena kan tetap apapun juga kan harus dia satu-satunya sebagai sumber, sebagai yang melekat cuma harus ke dia. Ini kalau
selain itu ya yang saya maksud, termasuk konsep gitu kan, ya pandangan, keyakinan itu kalau akhirnya melekat kan seolah-olah yang paling benar dan akhirnya bisa menjadi tidak ada ruang untuk mendapatkan kebenaran yang lain misalnya kan begitu. Nah itu juga jadi sebenarnya tema kemerdekaan ini dan kebebasan ini tuh PR kita seumur hidup nih. Iya nggak sih? Ya banyak yang belum ini apa yang belum terbebaskan ya dari konsep, dari belief ya, dari memori masa lalu, dari emosi yang kejebak ya dan lain sebagainya. Seperti itu. Gimana pendapat teman-teman nih? Mungkin kita brainstorming. Oh, saya ngerasa Kang kemarin ya habis sesi yang kemarin itu kan habis sesi memaafkan itu kayaknya ke grounding semua itu emosi-emosi yang keenak gitu, marah, sedih, dendam, bahkan hal-hal yang memalukan gitu, traumatis, memalukan itu mungkin karena saya pernah sadar kalau dulu perusahaan oh iya sombong ternyata malu-maluin banget kayak gitu. Tapi karena spotnya untuk menggrounding itu kemarin itu kena banget. Jadi sampai sekarang nih jadi di saya tuh kayak enteng aja Kang. Ngapa-ngapain enteng gitu. Terus apa ya? PR banyak gitu ya maksudnya. Wah ini finance harus ngumpulin sekian. Tapi karena enteng gini, jadi ya, ayo udahlah. Gitu. Terus tahu ada aja jawab, ada aja. Malah kayaknya daripada ngotot nyari sampai jidat berurat gitu ya, malah lebih banyak sekarang. Kayaknya sih perasaannya. Gitu. Iya. Ya akhirnya ya happy. Akhirnya jadi lebih happy sih. Makanya tadi saya bilang ngapa-ngapain enak. Kenapa? Bukan berarti nggak ada PR, tapi ada ngapa-ngapain enak. Tapi bukan berarti nggak ada PR, tapi ngerjainnya enak aja. Iya. Kalau di saya sih. Oke. Terima kasih feedbacknya ya. Jadi mungkin yang sesi meditasi kelimpahan itu kan ada 3 sesi ya. Sesi memaafkan, say thank you sama persaksian di terakhirnya. Nah, sebenarnya itu kalau teman-teman ya, itu bisa menjadi sebuah apa ya? Sebuah tahapan sebenarnya. Ya, sebuah tahapan karena konsepnya balik lagi ke vibrasi. Ya, apapun Anda ibadah, melakukan apapun, tahu knowledge ini, tahu knowledge itu, kan mau membuat kehidupan lebih baik kan ya, betul nggak? Apapun yang Anda pelajari kan begitu, termasuk yang sekarang lah ya, yang diikutin. Nah sebenarnya kan apapun yang diikutin, mengubah itu apa sih? Mengubah vibrasi sebetulnya. Oke, intinya ke vibrasi nih, ya, karena semuanya energi dan ruh itu sendiri kan sebetulnya dalam getaran juga kan rasa. Nah, kenapa mekanismenya kemarin ya ketika memang bertepatan dengan 888 portal gate ya yang kebuka itu ya. Kenapa memaafkan dulu? Karena vibrasi ini jangan sampai terdistorsi dengan vibrasi-vibrasi yang mensabotase kelimpahan itu. Ya. Nah, makanya kemarin dibuang dulu deh bonggolan-bonggolannya. Kecil-kecilnya memang itu PR-nya. Jadi kenapa merasa lebih tenang? Karena bonggolan yang tersimpan kemarin, bonggolannya itu lepas. Ya, tinggal yang kecil-kecil. Ya, tinggal kecil-kecil jika disadari. Nah,
Tapi PR-PR yang dimaksud sama Kang Ilham tadi ya, mungkin teman-temannya semuanya PR-PR misalnya tentang target finansial ya, dan lain sebagainya, itu bukan PR. Ya, itu bukan PR. Dan itu hadir dengan sendirinya. Ya, sekarang adalah PR itu kan karena ada target dari perusahaan biasanya kan gitu ya, atau target finansial keluarga karena punya kepengenan ya, kan kepengenan atau keinginan ini yang jadi bermasalah sebetulnya sih. Coba kita renungi lagi, keinginan ini benar-benar dari kita atau dari luar sebetulnya. Ya, punya uang sekian, ya, punya rumah, punya jadi ini, punya jadi itu, coba direnungi. Benar-benar keinginan kita, ya, atau keinginan dari luar, misalnya harapan orang tua, ya, penilaian teman-teman, ya, atau sosial, karena dianggap yang sukses itu yang begitu. Sehingga itu menjadi target-target kehidupan kita. Nah, itulah kita kejebak juga. Nah, itulah juga salah satu penjara dari diri sejati. Ya, kita supaya diterima, akhirnya kita mengikuti posisi yang seolah-olah kesepakatan yang diterima oleh masyarakat itu seperti A, B, C, D gitu. Nah, kita nggak sadar di situ kita masuk ke dalam penjara justru. Ya, misal, ya, makanya gini, ya, misal mohon maaf nih PNS misalnya ya, gitu ya. PNS kan sejatinya dia melakukan sebagaimana mestinya dia bekerja, ya, dengan mendapatkan hasil yang memang ya bisa dibilang kan sudah ada takarannya lah gitu ya, gaji sekian, tunjangan sekian, atau perjalanan dinas sekian, kan begitu ya. Tetapi karena dia ingin menjadi orang lain yang disepakati oleh sosial yang lebih sukses, ya, yang dianggap sukses itu, dia akhirnya keluar jalur. Ya. Atau misalnya bagaimana seorang petani, ya, yang seharusnya dia bersyukur, dia menjalankan perannya, ya, menjadi seorang petani, tapi ketika akhirnya menghayal pengen menjadi orang kota, apa yang terjadi? Ya kan, dia tidak menjadi bertani dengan baik gitu. Ya, beda dengan misalnya inovasi. Ya. Nah, ketika tenang, muncullah ide-ide, balik lagi ya, tadi ke proses kita melepaskan, ya, terus akhirnya kita tenang, kita jalani akhirnya sungguh-sungguh ya, menjadi diri kita yang sekarang ini dengan peran masing-masing nih, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, ide itu akhirnya muncul dengan sendirinya. Networking itu juga dengan sendirinya, sehingga nanti bukan kita yang ingin tuh, ya, bukan kita yang ingin, kita kan tadi menjalankan sesuatu yang maksimal saja kan dengan perannya. Tetapi namanya keuangan, networking dan segala macam bukan kita yang ingin. Ini beda nih mungkin dengan konsep kehidupan yang umumnya ya gitu ya. Nanti semesta yang akan memberikan justru, ya, dengan takarannya juga. Ya, dampaknya kalau sesuai dengan takarannya, itu Anda akan tenang hidupnya. Ya, contoh misalnya, 1 ember yang dikasih 1 ember gitu. Coba 1 ember, ya, kita ember nih, tapi dikasihnya 1 bak gitu. Ya kacau lah. Ya nggak tenang ya. Dan itu analogi-analogi yang ada loh di kehidupan yang akhirnya chaos kan. Dia punya air yang banyak, kena kutip ya airnya gitu ya. Banyak gitu ya. Tetapi kapasitasnya sebenarnya bukan kapasitasnya, ya udah gitu kan. Chaos ya.
Nah, padahal apapun yang kita lakukan ini, kita belajar, kita bekerja, kita apapun yang kita apa ya, ya taruhlah pencapaian lah gitu. Kan pengen tenang ya hidupnya kan. Ujung-ujungnya apa sih yang kita mau kan tenang ya. Nah, bagaimana kalau tenang sekarang gitu? Nah, dengan tenang ini, akhirnya rezeki, networking, dan segala macam itu akan berdatangan dengan sendirinya, sesuai dengan takarannya. Jadi akhirnya, ya udah bersyukur. Nah, kita akhirnya fokusnya ke potensi. Misalnya potensi kita kan 10 nih saat ini. Kita bertanya nih setiap hari, oke, apalagi ya yang bisa saya ciptakan gitu. Apalagi yang bisa saya gali lagi dan segala macam. Jadi fokusnya bukan menjadi orang lain gitu. Nah, akhirnya ketika ingin menjadi orang lain, kan kita ngebentuk penjara, diri sejatinya kan nggak muncul. Begitu. Oke, sampai di sini. Ada sesuatu yang insight yang mungkin mau ditanyakan atau sharing? Silakan teman-teman. Ada yang mau dicek? Ya, kalau nggak saya mungkin Kang Dani ya. Iya, Mas Hendra. Ya, tadi Kang Dani kan sempat bicara soal ya bahwa kita jalankan saja sesuai dengan peran ya. Nah, kan pertanyaannya Kang Dani, untuk memastikan apakah kita sudah menjalankan peran kita atau kemarin karena sebelumnya terjebak karena dipaksa orang tua harus kerja, jadi tadi misalnya jadi PNS, sebenarnya mungkin ya akhirnya dia menjalankan itu terus gitu kan dengan nah, tapi tadi kan Kang Dani bilang peran tuh gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita ngecek apakah yang kita jalankan ini sudah sesuai dengan peran dan apakah memang ya tadi takarannya sudah sesuai dengan dengan embernya tadi itu gitu kan. Kan suka bingung orang kan, ini saya udah maksimal apa belum ya, atau sebaliknya saya kayaknya kerja udah maksimal tapi kok nggak sesuai target gitu kan. Jadi dua mungkin itu dari saya Kang Dani untuk memastikan apa yang mengidentifikasi atau indikasi kita menjalankan kehidupan ini sesuai peran kita itu, dan soal tadi takaran gitu kan, jatahnya gitu kan. Soalnya jangan sampai terjebak, kadang-kadang kan kita suka jadinya justifikasi ya udahlah rezekinya cuma emang segini gitu kan, padahal mungkin jadi sebenarnya enggak, cuman alasan karena dia malas gitu kan. Nah ya itu gimana Kang Dani? Iya, jadi gini, kita kalau bertanya-tanya tentang peran itu nanti kita habis waktu juga sih Mas. Jadi peran saya udah benar apa belum ya gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi intinya apa yang dijalani kita sekarang ya itulah perjalanannya lah gitu kan. Tracknya adalah itu. Apakah itu memang pilihannya atau mungkin keterpaksaan tadinya, ya. Jalanin aja gitu kan, jalanin dulu. Kemudian ketika dijalanin, ya, ya mungkin kalau berangkatnya ini, kalau pertanyaan ini mungkin konteksnya awalnya dari keterpaksaan nih, misalnya kan ya. Memang di situ mungkin kan tidak benar-benar bersungguh-sungguh, ya, tidak bersungguh-sungguh. Ya, contohlah konteksnya lah, langsung contoh ya. Saya itu agak terpaksa ketika masuk teknik mesin. Iya kan? Masuk teknik mesin karena bapak saya gitu kan, menyuruh gitu kan. Ya saya nilainya segala macam ya so-so aja gitu Pak, Mas Rendra. Ya, tapi saya jalanin, ya kan. Nah, di perjalanan itu juga saya juga tahu potensi yang lain. Saya dulu tuh nge-healing orang tuh dari mulai juga kuliah, ya gitu. Ya kalau Kak Ilham ini satu komunitas sama yang nge-healing ya, melatih segala macam gitu kan. Jadi
peran itu bukan cuma satu, tapi ada rangkaian-rangkaian perjalanan yang kita jalani saat itu. Ya kan? Ya jalanin aja. Nah, ternyata di situ kita mengumpulkan puzzle. Ya, yang lucunya ya, dengan IPK saya yang benar-benar pas-pasan gitu ya, tetapi saya bisa keterima kerja karena saya pelatih bela diri gitu. Kan aneh itu ya. Nah kayak gitu ya, ini kan puzzle-nya kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang apa ya, nggak sesuai pikiran kita gitu. Maksudnya kan kita suka memprediksikan perencanaan kehidupan tuh harus begini, harus begini, harus begini. Kan kebanyakan enggak ya gitu ya. Kebanyakan terjadi dengan ajaib aja gitu kan. Nah, terus ketika saya agak sedikit terpaksa juga kerja di sana karena sebenarnya ada sesuatu hal yang kayaknya ini bukan jalan saya nih gitu. Kemudian, nah nanti tuh ada waktu-waktu yang nah ini kunci ya, ada waktu-waktu yang kita perlu memutuskan dengan berani menjadi diri kita. Sehingga waktu itu saya memutuskan untuk berhenti, ya, dan benar-benar fokus saya menjadi healer. Itu begitu, ya, dengan segala keraguan yang disematkan kepada saya, kok bisa sih gitu ya, segala macam lah. Gitu. Tetapi bagaimana pada satu ketika ada calling lah, mungkin bahasanya itu ya yang lebih, ada keterpanggilan, muncul diri sejatinya keluar. Nah kita perlu memutuskan dengan berani dan percaya mengikutinya. Ya, padahal secara finansial saya jadi turun, kan memang udah kerja ya di sebuah perusahaan minyak gitu ya lumayan lah gitu kan, terus dan lain sebagainya lah, terus saya dari awal lagi gitu ya, tapi karena saya percaya gitu ya ini jalan hidup saya dan saya ikutin terus menerus, ya akhirnya kan sampai saat ini yang sekarang ini kan, jadi healer ya, dengan healer bioenergi, dan kemudian akhirnya ada jalannya tiba-tiba saya dikasih knowledge tentang psikologi gitu kan, kemudian secara spiritual yang saya notabene bukan yang berguru khusus kayak ke spiritual, ke guru mana, saya nggak ada gitu ya, tetapi itu ilham-ilham tuh masuk. Jadi intinya gini, saya mau menyampaikan adalah ketika kita percaya sama diri sendiri, ya, jalan-jalan pengetahuan dan apapun itu akan datang dengan sendirinya. Begitu. Nah, kebanyakan perjalanan yang seperti saya lakukan, mungkin banyak juga yang melakukan itu, tapi seperti yang saya lakukan, yang saya lakukan begini, itu menakutkan, ya kan? Ya bayangin aja gitu kan, dari yang bisa stabil, yang ya udah steady ya ininya, terus mengambil tanda kutip seperti jalan seperti resiko gitu ya, jalan resiko. Kemudian tanpa rencana, banyak ketidaktahuan ya, nanti seperti apa kehidupannya, tapi ada sebuah keyakinan di dalam diri saya perlu jalani ini, ya saya jalanin aja gitu dengan ketidaktahuan loh. Nah ini kan menakutkan ya, sebuah perjalanan yang tidak tahu itu menakutkan. Kebanyakan teman-teman pengen tahu dulu kan, ya kan, pengen tahu dulu dan lain sebagainya tuh. Nah ini juga yang salah satu puzzle-puzzle yang dikumpulkan, pengalaman-pengalaman yang dikumpulkan atas persaksian sebetulnya, ya, karena ketidaktahuan itu kan jadinya menerima ilham, ide dan segala macam, karena kadang-kadang nggak tahu, termasuk ilham-ilham. Nah ini ilham ilham Kang Ilham jadinya tentang pengetahuan-pengetahuan yang mengalir, yang diberikan sama semesta gitu, begitu. Nah beberapa orang kan mencari tahu,
Karena mencari tahu itu apa ya? Karena beda nih. Mencari tahu, gambarnya gini deh ya, biar gampang. Kita ke gunung, ya kan? Ada orang yang menjalaninya itu sudah ada tracknya, ya kan? Berarti sudah tahu nih ya, ada petanya gitu ya, dan lain sebagainya. Ya dia ngikutin pengalamannya setelah di puncak. Ada orang-orang yang pembuka jalan pertama yang nggak tahu. Itu lebih menakutkan nggak? Tetap mentalnya beda kan? Mental yang udah ngikutin gitu ya, udah tahu, nah, sama yang belum, ya kan? Dia benar pembuka jalan. Dan lumayan kalau yang awal-awal ini agak babak belur dulu karena supaya ya kan, karena kan ada trial and error-nya dan sebagainya lah gitu kan ya. Nah, tetapi bahwa kenapa sih membuka jalan pertama ini nih? Kok bisa membuka jalan? Ya enggak? Nah, pengetahuannya dari mana coba? Berarti pengetahuannya kan per momen itu kan? Ya, per momen tuh di saat itu. Halo dia, wah, sama Akbar. Halo Kak. Halo. Ya. Jadi ketika ada yang menunggu pengetahuan, ya, ada yang dia diberikan per momen. Begitu. Mungkin di awal-awal teman-teman dipancing seperti sama saya misalnya tentang alfa, dipancing. Tapi sejatinya perjalanan itu adalah dengan sendiri. Ya, pengalaman sendiri. Karena meskipun saya ngasih clue-clue, tidak pernah benar-benar clue atau pengetahuan itu dengan jelas, ya, berjalan itu untuk diri Anda. Makanya Anda kan mau mendengarkan lagi, gitu kan, mau tanya lagi dan sebagainya. Karena cuma 0,001% aja yang kita tahu. Semua pengetahuan yang kita punya sekarang itu cuma segitu gitu. 99,999% itu banyak ketidaktahuan. Coba aja kan besok mau ngapain? Ada apa besok? Nggak tahu kan? Tapi ketidaktahuan ini menakutkan, misteri. Tetapi kita seperti terdidik dan kebiasaan untuk apa ya? Untuk merasa aman dan tenang ketika tahu. Betul nggak? Nah sekarang gini, besok kalau Anda tahu nih kejadiannya, kejadiannya apapun yang besok itu Anda tahu saat ini. Gimana tuh? Iya. Ke kasino paling kan. Kenapa? Ke kasino paling. Langsung ke kasino kan gitu. Iya kan? Nah, berarti kan ketahuan itu ya kan jadi jebakan juga enggak? Gitu. Atau malah jadi tidak menarik sebenarnya. Ya. Dan tidak realistis dan itu kan nggak pernah terjadi kan. Pengandaian itu nggak pernah terjadi. Nah sekarang ini baru kehidupan nih. Gimana Tuhan gitu? Tuhan maha misteri kan? Tetapi kan Tuhan itu maha misteri ya. Berarti benar-benar maha nggak tahu lah kita lah tentang dia ya, cuma sedikit ya. Yang kalau saya sampaikan kan cuma sedikit banget ya gitu ya. Banyak kan nggak tahu kan. Di satu sisi kita pengen mengenal atau pengen mendekat kepada Tuhan itu sendiri, ya, Sang Maha Hidup. Tapi ada di dalam diri kita, ya,
yang takut akan ketidaktahuan. Kan bertolak belakang nih. Ya, coba saya ulangi lagi ya. Kan Tuhan Maha Misteri, berarti kita nggak tahu apa-apa ya tentang dia ya. Oke, tapi kita mau ya ketemu sama Tuhan, benar nggak? Ya, pengen merasakan lah minimal kan ya gitu, pengen merasakan kehadirannya. Nah, tetapi di satu sisi kita takut akan ketidaktahuan. Padahal Tuhan itu sosok yang benar-benar kita nggak tahu gitu. Nah, apa yang terjadi ketika akhirnya kan ketidaktahuan itu kan menakutkan, sehingga ketika disuruh merasakan zatnya gitu ya di dalam diri kita, rasanya gitu kan, si pikiran jadi sibuk karena tidak terbiasa kosong atau tidak terbiasa nggak tahu gitu, karena nggak tahu itu menakutkan, sehingga akhirnya menganalisa yang seperti apa ya gitu kan, apakah dalam bentuk cahaya, apa gimana ya, dalam bentuk energi dan segala macam, karena nggak siap dengan ketidaktahuan, tidak siap dengan kekosongan itu ya. Nah, kalau kalau belum ya itu, jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, mungkin dia kepintaran itu jadi penjara buat kita ya, kalau tidak bisa apa ya, ya tidak bisa memposisikan kepintaran itu menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan. Kita bukan kepintaran itu kan gitu, karena kepintaran itu kita akhirnya menjebak, karena jadinya so tahu kan harusnya begini, kan harusnya begitu dan segala macam seperti itu. Nah, Ya, salah ya. satu penjara dari apa, diri sejati. Mas Renda tadi ngejawab nggak sih? Ya, Yang kejawab, kejawab banget Kang Dani. Apa tadi saya tangkap banget intinya ya, apapun perannya saat ini ya kita jalanin aja. Cuman yes, kalau di tengah jalan ada yang manggil-manggil ya dieksplor gitu ya Kang ya. Jangan yes, dicuek juga gitu kan. Oh enggak, kerjaan tuh ya, udah ini doang. Ya, ketika ada kesempatan lain, udah nggak mungkin. Nah, kita bunuh nah, seperti betul. namanya gitu. Jadi Jadi akhirnya ketika nanti ada di jalan itu, ketika ada calling gitu kan, eh ini juga sama, sesuatu yang menakutkan, saya bilang kan, nggak apa ya, tidak mudah untuk memutuskan ya kan, untuk memutuskan mengikuti si calling itu kan. ya, Nah, eh, nanti pikiran yang membatasi ya, yang memenjarakan kita itu, nanti gimana kalau nanti rugi, gimana kalau nanti uangnya jadi lebih kecil, gimana kalau nanti jalan yang kamu pilih itu salah dan lain sebagainya kan gitu ya. ya. Nah, itulah gitu kan. Nah, saya juga sama kan, ketika memilih jalan yang tadi kan itu juga ada gitu kan. Tetapi saya lebih yakin yang di sini nih daripada yang di sini. Ya, jadi rasa ini tuh, intuisi ini tuh ada di sini nih, bukan di sini ya. Ya, jadi kalau teman-teman sedang memutuskan sesuatu, ya tanyanya ke sini, bukan di sini. Ada kok gerakan dorongannya tuh, energinya tuh di sini apa di sini sih, gitu. Nah, ini untuk awal-awal. Ini lagi tanya. Mungkin teman-teman ketika saya kasih kisi-kisi begini, ya tahu, biasa gitu pertanyaannya. Tahu bahwa suara itu benar gimana? Benar nggak? Pertanyaannya itu. Jebakan lagi. Berarti Anda masih terbelenggu dengan dualitas benar dan salah. Kan kalau di kesalahan tuh kan ada benar dan salah, jalanin aja gitu kan. Ya, seperti saya kemarin, teman-teman mungkin ada yang tahu kan. Oh, Kang Budi tahu kan. Ngikutin apa untuk membuat warung Bu Neneng. Ya, terus ternyata akhirnya tutup kan setelah 6 bulan kemudian gitu. Nah, saya nggak kepikiran nanti rugi apa gitu segala, enggak ya, dorongannya kuat untuk itu, ya udah jalanin aja gitu.
ketika tutup pun kan saya baik-baik aja kan gitu. Karena intinya gini kuncinya, ketika ngikutin ya rasa yang saya langsung sebut ya di bagian dada ini, ya di bagian dada ini, ngikutin. Kalaupun Anda pun misalnya dengan kata konsep itu rugi gitu ya, Anda tidak akan susah gitu, akan ada tetap ada jalannya juga gitu. Jadi intinya ketika ngikutin kata hati, ya tanda kutip ya, kata hati, kita akan tetap baik-baik aja gitu. Kita tetap akan diurus sama semestanya gitu. Begitu. Tapi ketika ngikutin ini ruwet, ya kan? Nanti gimana terus saya harus gitu kan. Ruwet ya. Nah kalau ini lebih ringan, ngikutin aja, oke gitu kan. Dapatnya sekian saat ini, oke. Besoknya ya udah gimana besok gitu udah gitu kan. Ngikutin aja gitu kan. Ya sampai sekarang sampai saat ini anak saya banyak ya baik-baik aja ternyata gitu ya. Dan tercukupi gitu ya. Dan ada jalannya aja gitu kan. Dan kadang-kadang saya melihatnya yang gitu banyak hal yang nggak diduga gitu ya. Dengan kemudian yang menghampiri gitu kan, yang nggak pernah saya pikirkan gitu caranya nggak pernah saya pikirkan, tetapi yang saya yakini, yang saya pegang keyakinan itu adalah ya saya anak-anak ya itu bakal diurus sama yang punyanya gitu, ya udah jalanin aja kan begitu. Jadi kalau keyakinan yang seberapa keyakinan yang dimiliki, saya cukup pegang itu aja deh udah gitu kan, nggak usah terlalu banyak ya, pegang aja gitu kan gitu kalau dalam hidup untuk kemudahan kan gitu, ya udah ya. Nah kalau misalnya pengen mengkoneksikan ya, ini juga sebuah praktek ya, saya pada posisi misalnya kesadaran yang pesaksian bahwa Tuhan itu ada, memberikan karunia, memberikan keselamatan dan lain sebagainya tuh ada di posisi vibrasi itu tuh. Nah, teman-teman boleh tuh mengkoneksikan ke anak-anak, ke istri, mengkoneksikan si rasa itu. Jadi aktivasinya nanti seperti itu, ya, sebarkan gitu. Jadi ketika dia di mana segala macam, itu juga sama. Kita kayak seperti merasakan mereka pun dilindungi, diberi keselamatan, diberikan kemudahan, dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu tips. Oke. Hai Mbak Yanti. Halo Mbak Yanti. Halo, kabar bisa kami lagi di luar. Oh iya. Ya. Oke. Ya menarik. Saya tadi mau nanggepin sedikit soal apa ya? Tadi bahwa kita tuh takut akan ketidaktahuan gitu ya. Jadi pinginnya cari yang aman-aman, yang tenang-tenang gitu ya, yang penuh dengan sudah kita punya data informasi yang tahu. Ya menarik Kang Dani, jangankan menjalani kehidupan, jalanin dari rumah ke kantor aja udah tahu kita jalan itu macet gitu kan. Ya kita mending aman tenang meskipun kita tersiksa dan macet. Mungkin sebenarnya kalau kita berani mengeksplor, ada mungkin jalan-jalan nggak usah nge-explore deh, kadang-kadang udah dikasih tahu Google Map sama Waze aja suruh lewat sini, karena kita nggak pernah tahu lewat situ, kita nggak memilih lewat situ gitu kan. Jadi padahal mungkin itu lebih cepat sampai di tujuan, sampai ke keinginan kita, tapi kita milih ya udahlah sini aja macet nggak apa-apa lah gitu kita sendiri. Jadi kadang-kadang memang ya itu, jangankan soal kehidupan, di jalanan aja kita kadang-kadang memilih jalan yang kita sudah aman dan nyaman Ya. gitu. Ya itu dia. Nah, berarti kan udah ngeh ya. Salah satu berarti ini kan kita lagi temanya tentang kemerdekaan diri sejati ya. Jadi banyak sebenarnya ya, ini nggak bisa dibahas cuma 1,5 jam ya, gitu ya. Cuma saya ngehin satu-satu. Salah satunya tadi yang sama Mas Frenda ungkapin, kita terpenjara oleh kenyamanan, ya kan? Yang aman, nyaman. Jadi pengennya yang nyaman, aman. Jadi ketika ada dorongan ke arah ya mungkin mengalami kemacetan misalnya gitu ya, terus kita akhirnya kan jadi kayak
kayak nggak nyaman ya, yang ya kan itu kan sedang seperti apa ya, merasakan penderitaan kan, atau Anda sedang merasakan penjara di situ. Nah, bagaimana ketika di dalam kemacetan pun itu bukan itu tidak dijadikan sebagai penjara Anda gitu, bisa nggak? Ya, terus bagaimana angka-angka ya, ini kalau si finansial nih, angka-angka itu tidak tidak menjadikan penjara Anda. Coba nih, ya, Anda biasanya khawatir karena angka-angka yang muncul itu kan, apakah tidak sesuai target atau belum tercapai, ya, atau takut kehilangan dan lain sebagainya lah gitu ya. Iya kan? Itu jadi penjara juga kan? Nah, sekarang bahwa kita itu kenapa jadi penjara? Karena menggantungkan kehidupan kita kepada si angka itu. Coba aja ya. Anda bisa bayar ini, bayar itu, bisa menghidupi ini dan menghidupi itu karena angka itu kan. Ya kan? Bukan sang sumber nih. Anda sudah mentuhankan si angka nih. Ya kan? Ya. Ketika mau punya cita-cita mewujudkan apa misalnya dan lain sebagainya, itu Anda membayangkan angka, bukan mengkoneksikan dengan sang maha hidup gitu. Contoh misalnya, saat ini Anda belum mencapai angka yang Anda inginkan. Ya, saat ini misalnya kan. Terus kemudian Anda berpikir gimana besok ya? Atau gimana bulan depan misalnya gitu ya. Untuk bayar ini dan bayar itu misalnya. Kemudian Anda terus fokusnya kemana? Ke angka. Anda lupa kepada sang pemberi. Anda lupa sama yang benar-benar ada. Yang selalu ada. Ya kan? Nah, ini salah satu tipsnya. Saya ketika lagi begitu, ya, saya bilang begini, ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kau masih ada, saya bilang kan gitu. Ya kan, ya udah saya nikmatin aja ya oksigennya, sang maha hidupnya, saya bisa ini bisa itu gitu kan, gitu. Jadi saya melakukan persaksian tentang keberadaannya gitu, dengan kenikmatannya, bahwa nanti bayar sekolah anak misalnya, dan lain sebagainya gitu kan. Ya udah, yang penting engkau yang maha sumbernya itu, yang engkau gitu. Udah gitu. Nah, akhirnya angka-angka ini atau jalan apapun itu sampai sekarang saat ini saya menjalankan itu datang dengan sendirinya. Coba teman-teman ketika akhirnya konsentrasi fokus sama angka gitu, malah jadi reward, ya enggak? Nanti gimana kalau nggak dapat? Nanti gimana kalau gini? Terus reward gitu ya, gitu. Tapi ketika udah berserah diri aja, terus kita apa yang kita bisa lakukan saja, gitu ya, mau ketemu siapa kayak gitu, melakukan apa dan sebagainya, itu aja nanti akan datang dengan sendirinya. Memang ini jadi beda ya, beda ya, bisa dilangkah nih lah. Agak langka nih dalam jalan kehidupan ya, karena kalau awal itu kan untuk mencukupi tanda kutip biaya kehidupan gitu ya, kita itu setiap hari berpikirnya seberapa
banyak yang perlu kita dapatkan hari ini misalnya. Ya enggak? Ya. Ini kalau yang bukan gaji ya, gitu kan. Kalau yang gaji itu yang bukan gaji itu lebih menantang. Ya kayak saya misalnya kan ya. Ya. Kalau yang pakai gaji ya masih punya tetap lah ya fixed income tuh yang pasti kan begitu ya. Begitu. Itu aja yang fixed income aja masih suka chaos juga kan begitu. Nah, ya buktinya saat ini adalah Anda masih baik-baik aja kan. Sekarang gini, ada beberapa teman yang mungkin di sini sama kayak saya lah yang bukan fixed income gitu ya. Dulu kita mengkhawatirkan, ya dulu ya mengkhawatirkan, mungkin 10 tahun yang lalu juga mengkhawatirkan. Sampai saat ini kita baik-baik aja. Ya, yang mengkhawatirkan kan kita mengkhawatirkan masa depan bukan 10 tahun yang lalu, kemudian malah dulu kita sering banget mengkhawatirkan esok hari. Ya. Ini terutama yang bukan fixed income nih ya. Kita mengkhawatirkan yang esok hari. Ya, ada yang mungkin minggu depannya atau mungkin bulan depannya gitu kan. Mengkhawatirkan itu. Terus kita sudah berjalan nih udah 10 tahun misalnya. Atau mungkin sepanjang dewasa sampai saat ini. Anda bisa melampaui itu kan ya? Dan baik-baik sampai saat ini. Sia-sia nggak sih dulu khawatir gitu? Cemas. Tenaga. Iya. Energi. Iya. Sudah sekian tahun ya, puluhan tahun Anda melakukan itu dan tetap terbukti baik-baik aja. Terus sampai saat ini bukti-bukti itu apakah nggak cukup? Ya, sampai saat ini Anda mengkhawatirkan sama hari esok lagi gitu kan, bulan depan lagi, tahun depan lagi melakukan hal yang sama gitu. Padahal bukti-bukti udah banyak tuh. Nah, bagaimana kita mau merdeka? Jadi yang jadi merdeka itu adalah pikiran kita sendiri kan sebetulnya. Ya, yang penjara itu maksud saya. Jadi kebebasan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa memilih dan memutuskan apapun yang kita bisa lakukan saat ini. Itu kebebasan yang sebenarnya, kemerdekaan yang sebenarnya. Contoh, kebebasan dalam merasa memilih perasaan kan Anda bebas kan? Seolah-olah kalau yang tidak bebas itu kan Anda emosi karena lingkungan gitu ya. Yang bikin penjara siapa? Kita sendiri kan. Seolah-olah kita itu menjadi semacam acuan emosi yang tidak boleh yang nggak bisa dipilih, tidak ada pilihan yang lain kecuali A gitu. Kalau ada triggernya A misalnya. Padahal kita bisa milih bebas kan? Kita juga bisa memilih pikiran melalui sudut pandang yang lebih berkontribusi juga. Nah, kalau kita akhirnya melekatkan diri dan bergantung kebebasannya itu dari lingkungan, nggak pernah bebas. Nggak pernah bebas. Mungkin di sini ada yang menyatakan, ya nanti kalau saya udah punya uang bebas, saya bebas apapun. Dan saya lebih bahagia. Ya. Ternyata beberapa klien saya yang kaya raya, enggak gitu juga. Ya. Dia memang bisa beli apapun itu, bisa beli apapun. Tetapi ada dua malah klien saya yang menyatakan, kan kalau ada yang kalau ada yang jual tidur katanya, saya beli deh. Bukan obat ya, beda. Kalau dia udah beli obat, tapi dia nggak puas karena kalau makan obat tidur itu kata dia cuma sebentar, mungkin 2 jam 3 jam, terus dia agak nggak segar gitu. Dia pengen benar-benar beli tidur gitu, yang benar-benar tidur yang seperti biasa gitu. Dan dia iri sama tukang baja yang tidur begitu dengan enaknya. Ya kan? Di posisi kita yang
yang belum kekaya mereka seolah-olah itu wah asik banget ya